Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Excuse me. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ririn Adriani. Saya dari kelas 2A1 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lancang Kuning. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan materi mengenai lembaga keuangan internasional yang meliputi Bank Dunia, IMF, dan ADB. Ini merupakan tugas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Dosen mengampu Pak Ida Wadami SIMSI dengan materi Lembaga Keuangan Internasional atau lebih tepatnya Lembaga Keuangan Internasional Bank Dunia, IMF, dan ADB. Dalam perkembangan ekonomi dunia ini, hubungan antar negara itu saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini dikarenakan kondisi ekonomi suatu negara itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Nah, ini dikarenakan kondisi ekonomi setiap negara itu kan berbeda-beda. Ada negara yang emang sudah stabil, sudah kuat, tetapi di sisi lain ada negara yang sedang berusaha berjuang menghadapi tantangan seperti kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, ketidakmerataannya pembangunan, serta yang paling buruk adalah yaitu permasalahan ekonomi. Nah, perlu diketahui teman-teman semuanya, jika suatu negara itu sudah mengalami yang namanya permasalahan ekonomi, tentu ini akan menjadi perhatian khusus bagi kita sebagai warga negara agar memberikan dukungan serta kerjasama agar kondisi tersebut segera untuk diperbaiki. Nah, salah satu bentuk dukungannya itu adalah ada dalam materi kita pada hari ini, yaitu adalah dukungan melalui lembaga keuangan internasional. Nah, pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai lembaga keuangan internasional, khususnya 3 poin utama yang mencakup World Bank atau Bank Dunia, lalu ada International Monetary Fund atau IMF, dan yang terakhir itu ada Asia Development Bank atau disingkat dengan ADB. Nah, teman-teman, lembaga keuangan internasional itu merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh negara-negara dengan dukungan serta kerjasama untuk mencapai tujuan. Apa tujuannya? Yaitu adalah menjaga stabilitas perekonomian dunia serta membantu proses pembangunan. Nah, apa saja sih bentuk dukungannya? Yaitu melalui pinjaman, bantuan teknis, sampai pada hibah. Nah, secara umum ya teman-teman semuanya, lembaga keuangan internasional itu punya 3 poin utama atau 3 fungsi utama yang menjadi acuan bagi mereka. Yang pertama yaitu adalah membantu pembiayaan pembangunan seperti infrastruktur, kesehatan, maupun pendidikan. Yang kedua adalah dia memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang mengalami permasalahan ekonomi atau bisa disebut dengan krisis ekonomi. Nah, yang ketiga adalah lembaga keuangan internasional ini memberikan bantuan teknis kepada sebuah negara agar kembali meningkatkan perekonomiannya. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita masuk pada materi kita lembaga keuangan internasional. Pembahasan yang pertama yaitu adalah Bank Dunia atau bisa disebut dengan World Bank. Nah, Bank Dunia ini merupakan sebuah lembaga yang fokusnya itu pada pembangunan jangka panjang serta pengurangan kemiskinan. Nah, awalnya Bank Dunia ini didirikan pada tahun 1944 setelah konferensi Bretton Woods yang tujuan awalnya bukan seperti yang sekarang ini, melainkan tujuan awalnya dahulu yaitu adalah sebagai membantu pemulihan ekonomi setelah Perang Dunia Kedua saja. Namun seiring berkembangnya zaman, perannya itu perlahan-lahan berubah menjadi seperti sekarang ini, yaitu adalah membantu perekonomian negara-negara berkembang. Oke teman-teman semuanya, setelah kita tahu apa itu Bank Dunia dan beserta perannya, tentu kita bisa melihat di sini apa kelebihan dari Bank Dunia itu. Nah, kelebihannya itu adalah membantu negara-negara yang memerlukan biaya besar dalam pembangunan. Nah, namun perlu diingat teman-teman semuanya, kelebihan ini jangan kita jadikan alasan sebagai untuk terus memperoleh dana. Kenapa? Karena lembaga ini memberikan dana itu berupa pinjaman, yang dimana jika sebuah negara meminjam uang kepada lembaga ini, tentu akan menjadi hutang bagi negara tersebut. Jika negara tersebut tidak bisa mengendalikan pinjamannya, tentu akan dikhawatirkan atau sangat memungkinkan
akan terjadinya dampak sosial yang nantinya juga akan merugikan. Oke teman-teman semuanya, setelah kita mengetahui mengenai Bank Dunia atau World Bank, selanjutnya kita masuk pada pembahasan kita yang kedua, yaitu adalah IMF atau International Monetary Fund. Nah, berbeda dengan Bank Dunia, IMF ini fokusnya itu lebih pada stabilitas ekonomi dan keuangan internasional. IMF sendiri itu dibentuk melalui sistem Medellin Fund sama seperti Bank Dunia, tetapi tujuan IMF ini adalah untuk menciptakan sistem moneter ekonomi dunia yang lebih stabil dan membantu negara-negara yang mengalami masalah perekonomian. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari IMF ini? Nah, IMF ini berfungsi yang pertama adalah melakukan pengawasan terhadap kondisi ekonomi dari setiap negara-negara yang menjadi anggota IMF itu sendiri. Yang kedua adalah IMF ini memberikan pinjaman kepada negara-negara yang sedang mengalami krisis ekonomi. Dan yang terakhir adalah IMF ini memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan ekonomi suatu negara. Nah, berbeda dengan Bank Dunia, IMF ini dia memiliki syarat sebelum kita melakukan pinjaman. Nah, syarat itu disebut dengan kondisionalitas. Nah, artinya apa? Jika suatu negara ini meminjam kepada IMF, IMF akan mengajukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Contohnya, yaitu meningkatkan sistem keuangan, mengurangi defisit negara, atau bisa juga melakukan reformasi ekonomi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar masalah ekonomi itu dapat diperbaiki dalam jangka waktu yang lebih panjang. Tetapi kebijakan ini menimbulkan pro kontra nih. Kenapa? Karena diperkirakan dapat menimbulkan dampak sosial ketika kondisi masyarakat itu sedang sulit. Nah, berbicara mengenai IMF juga punya peran penting loh dalam perekonomian Indonesia. Masa sih? Nah, jadi pada peristiwa krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998, di mana pada saat itu nilai rupiah sangat turun drastis. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan besar yang gulung tikar hingga kehilangan kepercayaan investor. Nah, kondisi ini tentu akan memprihatinkan sekali bagi negara kita. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia meminta bantuan kepada IMF. Bantuan yang diberikan IMF berupa pemulihan ekonomi serta perbaikan sistem keuangan yang ada di Indonesia. Namun, kebijakan IMF ini justru menimbulkan dampak lain yang cukup serius bagi Indonesia, yaitu adalah banyaknya terjadi pengangguran, serta kenaikan harga pokok, dan ada rasa ketidakpuasan dari masyarakat. Nah, dari kasus tersebut bisa kita lihat bahwa bantuan yang diberikan oleh lembaga keuangan internasional itu sangat memiliki manfaat ya. Tetapi tetap perlu disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu adalah ADB atau Asian Development Bank. Nah, ADB ini merupakan lembaga keuangan internasional yang fokus utamanya itu adalah pembangunan di kawasan Asia. ADB sendiri itu didirikan pada tahun 1966 dengan tujuan membantu negara-negara di kawasan Asia dalam menghadapi tantangan pembangunan seperti kemiskinan atau kurangnya infrastruktur. Nah, fun fact, Indonesia sendiri merupakan salah satu pendiri dari ADB loh. Bentuk dukungan yang diberikan ADB itu terbagi dalam beberapa sektor seperti transportasi, energi, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lingkungan. Jadi, apa aja sih bentuk kerjasama ADB dengan Indonesia? Nah, salah satunya itu adalah pembangunan MRT yang ada di Jakarta. Jadi melalui bantuan tersebut, ADB tidak hanya sekedar memberikan dana, tetapi juga turut andil dalam pembangunan yang Oke teman-teman semuanya, setelah kita mengetahui apa itu lembaga keuangan internasional beserta bentuk-bentuknya, dari sini kita bisa melihat bahwa meskipun lembaga keuangan internasional ini memiliki banyak sekali manfaat, tetapi ia juga tidak terlepas dari yang namanya pro dan kontra. Nah, beberapa pro kontra yang sering muncul itu biasanya itu dipengaruhi oleh negara-negara besar dalam pengambilan keputusan, serta kebijakan yang terkadang sepenuhnya tidak sesuai dengan kondisi negara berkembang. Oke teman-teman semuanya, dari video ini bisa kita simpulkan bahwa lembaga keuangan internasional ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dunia dan mendukungnya pembangunan. Mulai dari Bank Dunia yang membantu pembangunan jangka panjang, lalu ada IMF yang menjaga stabilitas ekonomi serta penanganan di saat krisis, lalu juga ada IDB yang selalu mendukung pembangunan di kawasan Asia Pasifik. Lalu bagi Indonesia sendiri, bekerja sama dengan lembaga keuangan internasional ini memberikan banyak sekali manfaat terutama di sektor pembangunan dan pemulihan ekonomi. Namun, bantuan tersebut hendaknya digunakan secara bijak agar tidak menimbulkan ketergantungan yang nantinya akan memberikan dampak sosial bagi negara tersebut.
Sekian video presentasi dari saya dan bye-bye.